warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Santri Session Cerita Ringan Hikmah Ramadan. Nah, kali ini kita kedatangan Ustadzah yang sangat cantik. Coba dikenalkan Ustadzah sama penonton di rumah. Gimana ini perkenalannya dari apa Ustadzah? Dari nama dong. Iya. Perkenalan nama, rumah, kemudian status mungkin. Harus lengkap banget ya Ustadzah ya. Harus lengkap. Ayo coba. Iya Ustadzah, perkenalkan nama saya Vita Romania. Rumah saya ini jauh Ustadzah, masih melewati apa ya istilahnya Ustadzah? Masih melewati butuh waktu yang lama kalau rumah saya Ustadzah. Melewati apa? Sungai. Rumah saya itu di Sumber Baru. Tahu Sumber Baru Ustadzah? Tahu lah, cuma di timur sini. Ustadzah, di mana? Saya ini bukan berasal dari Lumajang Ustadzah. Saya jauh, iya. Saya musafir ke sini Ustadzah. Ya Allah. Terus saya itu di Jember Ustadzah. Tahu kan Ustadzah? Tahu lah. Karena saya nggak tahu. Ya tahu lah. Tadi kan disuruh menyebutkan status Ustadzah. Ini status yang bagaimana Ustadzah? Status jomblo atau udah punya? Udah punya kalau orang tua punya Ustadzah. Udah Statusnya punya. masih anaknya kedua orang tua Ustadzah. Oh iya. Iya. Kalau status-status yang lain, alhamdulillah sudah Ustadzah. Oh, sudah satu persatu mulai terlaksana iya, gitu Ustadzah. ya. Iya wis. Langsung saja ini Ustadzah ya. Gimana, Di sini kita itu acaranya itu ingin bertanya-tanya mengenai beberapa hal mengenai hikmah Ramadan gitu Ustadzah. Boleh gak nih Ustadzah kalau saya misalkan tanya-tanya kepada Ustadzahnya? Boleh banget Ustadzah, dengan senang hati saya bisa menjawab. Langsung apa enggak ya? Langsung aja wis ya, biar penonton itu enggak menunggu lama-lama kayaknya sih. Soalnya kan mepet sama waktu berbuka Betul sekali. Langsung saja nih untuk pertanyaan pertama nih Ustadzah. Kalau dengar kata sahur nih Ustadzah, yang terbayang dalam pikiran kita itu kan biasanya bangun, ngantuk, mata berat, dan suara alarm rame-rame di asrama. Ya, itu Ustadzah. Bagi yang santri-santri kayak kita ini Ustadzah ya. Tapi sebenarnya sahur ini tradisi kecil yang pahalanya begitu besar. Kenapa sahur begitu istimewa di dalam Islam? Kenapa nih Ustadzah? Karena Ustadzah ya, di dalam sahur itu kan sunnah di bulan puasa Ustadzah. Betul. Di dalam sahur itu penuh banget keberkahan di dalamnya Ustadzah. Karena kenapa? Karena di dalam sahur itu ada ketaatan, ada niat puasa, dan juga ada kesiapan fisik dan juga kesiapan batin untuk menyambut puasa di hari esok Ustadzah. Oh begitu. Kemudian menariknya sekali nih Ustadzah, sahur sering dianggap remeh. Dianggap remeh oleh orang-orang. Ada yang sahur sekadarnya, bahkan ada yang sengaja ditinggalkan. Bagaimana Ustadzah? Padahal disitulah Ustadzah nilai sunnahnya sahur itu di situ Ustadzah. Karena sahur itu bukan soal kenyang saja Ustadzah, tapi di dalamnya itu ada sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Ustadzah di bulan puasa. Kan sahur kan cuma 1 tahun 1 kali Ustadzah. Itu pun hanya di bulan Ramadan. Betul. Iya. Kalau di lingkungan pesantren ya Ustadzah, sahur itu kan rasanya beda ya. Gimana itu Ustadzah, kok bisa beda gitu daripada sahur ketika kita ada di rumah begitu? Kenapa bisa beda? Mungkin kalau sahur di pesantren kenapa beda Ustadzah? Mungkin kalau di rumah itu cuma beberapa orang ya Ustadzah ya. Kalau di pesantren kan kita itu hidup bersama. Jadi kan kayak lingkungannya itu selalu ramai Ustadzah. Meskipun sahur itu identik dengan sepi kan Ustadzah ya. Kenapa berbeda? Karena sahur di pesantren itu bukan cuma aktivitas pribadi Ustadzah. Di dalamnya itu ada momen kebersamaan. Santri bangun bersama, ngambil nasi bersama, makan bersama, dan juga saling mengingatkan satu sama lain Ustadzah ya. Semuanya itu dilakukan bersama-sama. Iya, semuanya itu dilakukan bersama-sama Ustadzah. Jadi kesannya tuh kayak meskipun di rumah itu sepi, kalau di pesantren itu ramai Ustadzah. Betul sekali. Kemudian kebersamaan itu kelihatannya sederhana, tapi efeknya itu terasa bukan sih Ustadzah? Iya Ustadzah, karena dari sahur bersama itu kita itu memiliki Ustadzah, memiliki tumbuh rasa persaudaraan di dalamnya Ustadzah. Kenapa Ustadzah? Karena yang satu bangunin yang lain, yang satunya lagi ngambil
nasi. Yang satunya lagi saling mengingatkan. Bahkan ada juga yang saling memberi semangat Ustazah, karena kan Betul. dari kita kan ada biasanya yang malas sahur gitu kan Ustazah. Terus ada yang juga yang satunya semangat, yang satunya malas Ustazah. Iya, betul. Kan bisa jadi yang semua itu ayo bangun sahur gitu kan Ustazah, biar keesokan harinya itu tidak, puasanya itu tidak lemes Ustazah. Terus biar ikut kesunahan-kesunahan iya, dari Ustazah. Rasul itu. Kemudian berarti sahur itu juga mendidik santri secara sosial, bukan sih Ustazah? Betul Ustazah, karena di dalam sahur itu kita itu diajarkan untuk kepedulian Ustazah. Betul. Kepedulian, santri itu belajar tidak egois, tidak cuek satu sama lain. Terus tidak hanya memikirkan dirinya sendiri Ustazah, tapi memikirkan orang lain dan juga teman-temannya yang di sekitar Ustazah. Ya, betul sekali. Kadang nih Ustazah, suasana sahur itu juga penuh cerita lucu gitu ya. Meski sama-sama ngantuk, tapi kita itu saling menguatkan gitu. Iya Ustazah. Ceritakan kepada kami gimana maksudnya ini Ustazah. Kalau di pesantren kan itu wajar Ustazah ya. Kadang kan ada yang baru bangun langsung ambil nasi, takut gak kebagian Ustazah. Betul sekali. Itu wajar sih Ustazah. Selama kita bisa menjaga adab Ustazah, itu Ramadan itu akan terasa lebih hidup Ustazah. Selama kita bisa menjaga adab ya Ustazah. Karena gimana ya Ustazah, di pesantren itu kan mesti ada momen-momen lucu Ustazah. Apalagi pas waktunya sahur Ustazah ya. Betul sekali. Kalau dilihat dari sisi sunnah nih Ustazah, apa nih pesan penting dari sahur? Pesan penting sedikit saja Ustazah. Jangan pernah meninggalkan sesuatu hal yang kecil, karena keberkahan itu ada di dalam setiap hal-hal kecil dan sepele Ustazah. Jadi apa ya Ustazah, meskipun itu sunnah yang kecil, sesuatu yang kecil itu jangan pernah disepelekan. Iya Ustazah, karena disitulah justru keberkahan yang kita peroleh begitu. Ustazah. Jadi sahur itu bukan sekedar makan sebelum imsak, bukan sih Ustazah? Bukan Ustazah, justru sahur itu adalah sebagai pembuka puasa Ustazah. Maksudnya itu awalan kita untuk berpuasa Ustazah, karena di dalam sahur itu ada niat. Habis itu ada apa ya Ustazah? Ada niat dan juga semangat. Ada niat dan juga semangat yang ditumbuhkan di dalam sahur itu Ustazah. Betul. Jadi sahur itu bukan apa Ustazah tadi? Bukan sekedar formalitas saja, tapi di sini sahur itu menumbuhkan niat kita. Iya, niat dan semangat kita untuk menjalankan ibadah puasa Ustazah. Betul. Kalau ada santri yang merasa berat bangun sahur nih Ustazah, bagaimana cara kita dan Ustazah menyikapi hal tersebut? Ya niatkan saja Ustazah, sahur itu sebagai ibadah, bukan kewajiban semata. Karena ketika niat berubah, bangun sahur pun terasa lebih ringan Ustazah. Jadi kalau kita ada niat buat sahur, itu kita nggak apa Ustazah ya. Kalau kita itu punya niat untuk bangun sahur, pasti sahur itu akan terasa ringan Ustazah, bukan pas apa ya, dianggap berat gitu dianggap ya. berat gitu Ustazah. Kalau kita punya niat, sahur itu terasa lebih ringan daripada kita sahur tapi tidak niat dari awal. Jadi rasanya kan berat banget begitu. Berarti sahur itu momen kecil yang menyimpan banyak nilai, bukan sih Ustazah? Benar sekali Ustazah. Karena kenapa? Di dalam sahur itu ada nilai kebersamaan, ada nilai pendidikan karakternya, dan juga ada nilai ibadahnya Ustazah. Kenapa begitu Ustazah? Karena di dalam sahur itu kan sunnah Ustazah. Tapi di dalam sahur itu menyimpan banyak keberkahan yang berlipat-lipat Ustazah. Kenapa begitu Ustazah? Karena ada sunnah yang dijalankan dan juga ada ukhuwah yang dikuatkan di dalam sahur itu Ustazah. Saling berkesinambungan antara
kesunahan dengan ukhuwah yang Iya, kita Ustazah, benar lakukan sekali, itu. Ustazah. Semoga sahur kita di bulan Ramadan ini tidak sekedar rutinitas Ustazah, tapi benar-benar menjadi pintu keberkahan bagi kita. Amin, amin. Karena dari tradisi kecil yang dijaga dengan niat, maka Allah itu akan menurunkan keberkahan dan pahala yang besar, Ustazah. Oh begitu. Sudah wes. Sudah, Ustazah? Sudah. Oh, iya, kayaknya. Nggak kerasa kan? Iya, Ustazah. Gak kerasa banget ini duduk-duduk berdua begini. Gak kerasa kalau waktunya kayaknya udah mau maghrib ini di sini. Juga penontonnya di rumah kayak mulai lapar. Yang nyimak video kita itu udah mulai lapar. Bukan hanya penonton tapi kita juga mulai lapar. Dari podcast tadi Ustazah ya, Ustazah kan tanya nama saya, Ustazah. Saya kan belum tahu namanya Ustazah itu siapa, Ustazah. Nah, saya itu Iza karena udah tahu para penonton karena saya udah dari awal sampai akhir ini saya mengisi acara podcast. Oh, Masya Allah sekali, Ustazah. Sering mengisi acara podcast saya, Ustazah. Iya. Dari mana, Ustazah? Udah gak usah tanya-tanya. Ini saya dari Dorogowo. Dari Dorogowo, Kunir Lumajang. Yang tahu desa Dorogowo, itu rumah saya. Oh, iya. Udah sampai situ aja kayaknya. Ya, Ustazah. Udah mulai sore. Kayaknya mau maghrib ini udah malik udah. Oh, Ini iya. udah malik. Ya wis. Sudah wis cukup sekian. Info penting untuk semua penonton yang ada di rumah yang ingin mendaftarkan anaknya, cucunya, saudaranya dan kerabatnya, silakan hubungi nomor di bawah sini. Kita membuka penerimaan santri baru di Pondok Pesantren Kiai Syarifuddin Asrama Makoman Mahmuda. Jangan lupa yang ingin memondokkan anaknya hubungi nomor di bawah sini. Yang penting jangan bayi. Jangan dong, Ustazah, kalau bayi nanti kerepotan di kita, Ustazah. Balita boleh nggak sih Ustaz? Jangankan balita, Ustazah. Ibu hamil aja nggak apa-apa, Ustazah. Daftarkan dulu anaknya, Ustazah. Oh daftarkan dulu, baru nanti kalau udah mungkin lulus SD, lulus SMP, baru dimondokkan. Tinggal masuk saja. Oh, betul sekali. Sudah cukup sekian kayaknya wis ya. Jangan lupa ya yang mau daftar hubungi di bawah sini. Jangan lupa juga like, comment, share, and subscribe. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.